Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, para al-ahbab, para kekasih, para hadirin wal hadirat, para pemirsa, penonton, dan seluruh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang didoakan agar diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal 10 Dzulqa'dah. Catatan harian yang nampak hari ini adalah terkait dengan masalah kesedihan. Sedih, khawatir, takut itu ada di dalam kehidupan manusia. Lalu merupakan a'mal al-qulub, yaitu pekerjaan hati. Setidaknya adalah yang berhubungan dengan kedalaman manusia atau kejiwaan manusia. Jadi ada sedih, senang, takut, khawatir. Di dalam sejarah perjalanan hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang disebut Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan atau tahun bela sungkawa, yaitu di saat kisaran umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 berapa, 8 atau bukan, jadi masih periode di Makkah, di mana orang-orang penting yang membackup Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pamanda Abu Talib dan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Maka di situ Rasulullah SAW dalam keadaan sedih, dan tahun itu pun disebut Amul Huzni, yaitu tahun bela sungkawa dan tahun kesedihan. Artinya menunjukkan bahwa secara manusiawi, jadi kesedihan itu ada, ketakutan, mungkin termasuk galau sejenak lah, itu ada. Tapi ketika jadi melihat Al-Quranul Karim yang ada di juz 10 sesuai dengan 10 Dzulqa'dah ayat yang ke-40, yang populer sekali penggalan ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Di situ dia terjemahkan, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Para ahli mengatakan, setelah mengatakan sepakat bahwa ada sifat-sifat yang sifatnya manusiawi, yaitu seperti takut, seperti sedih, seperti gusar, seperti galau tadi, yang sifatnya manusiawi dan kadang hadir. Maka jadi ulama mengatakan tentu itu tidak lama atau tidak memakan waktu yang lama, karena terkait dengan sesuatu pasti. Sesuatu kalau yang sudah hilang, dalam arti meninggal, itu tidak akan balik lagi, ya. Maka kemudian mengingat Allah dan ridho dan menghibur diri, maka ada istilah kalau dalam hal kematian disebut takziah. Takziah itu adalah menghibur, menguatkan, mengokohkan, ya. Ya, menasihati dan seterusnya, seperti makna-makna yang dekat dengan itu. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia pun kadang menjadi gelap gulita karena kondisi yang membuat bangsa itu sedih, ya kan. Jadi meskipun mataharinya masih terbit, dalam kondisi sendiri pun kadang semuanya ada, tapi bisa dia pandangannya nerawang dan jauh, kayak orang yang tidak sadar, ya. Begitu juga ketika kehilangan seorang tokoh idola, misalnya kekasih yang sangat berjasa,
maka itu juga sedih. Ya, sedih. Ya, itulah yang bagian dari catatan penting keseharian manusia, dan pada hari ini adalah catatan saya setidaknya adalah bahwa kesedihan itu ada, dan memang sedih juga bagian dari perbuatan dan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi ada larangan ayat itu diturunkan dan atau menggambarkan di saat Rasulullah SAW ada di Gua Thur, ya kan, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk duluan dan menata tempat, membersihkan, barangkali ada yang bisa menyakiti Rasulullah SAW maka ditutupin semuanya, disiapkan. Dan tentu orang-orang yang tidak suka dan mencarinya, mengejarnya sampai di tempat itu. Nah, kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu takut, khawatir, sedih bila mana nanti mereka melihat arah kakinya dan melihat Rasulullah SAW pasti tidak akan selamat. Kata Rasul, ya kan, menghibur, jangan mengira kami ini berdua. Yang ketiga adalah Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi ada kan, ya kan, ada kan kesedihan dan kegalauan itu. Kemudian karena Allah dan memang sebuah realita, kemudian sunnatullahi azza wa jalla. Saya kira itu catatan hari ini. Semoga kesenangan kita karena Allah, kesedihan kita juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap kesedihan mudah-mudahan cepat berganti dengan kesenangan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.